Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Menari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Menari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Halo anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, apa kabarnya? Pastinya masih luar biasa kan? Tetap harus melaksanakan anjuran pemerintah kita ya, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Nats kita hari ini diambil dari kitab Daniel 1 sampai dengan 6 dengan tema Dare to be like Daniel. Adik-adik, kamu pernah nggak dibenci sama teman? Atau tidak diajak bermain? Kamu mau bergabung dengan mereka, tapi nggak dibolehin. Nah, hal seperti ini juga dialami oleh Daniel adik-adik. Sesuai dengan nats kita hari ini, kita mau cerita tentang Daniel. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita Daniel di Gua Singa. Daniel, dia adalah seorang laki-laki. Yes, he is a boy. Daniel adalah seorang yang sangat rajin berdoa. Dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dan karena ketaatannya itu, Daniel diberikan mukjizat oleh Tuhan. Salah satunya adalah ketika Daniel diselamatkan oleh Allah dari terkaman singa saat ia dimasukkan ke dalam kandang. Pada waktu itu, Raja Babel memerintahkan untuk mencari orang-orang untuk bekerja di istana raja. Ternyata Daniel bersama 3 sahabatnya yaitu Hananya, Mesael, dan Azaria terpilih. Tuhan sudah mengatur makanan mereka, mana yang boleh dan mana yang tidak. Yaitu mereka hanya makan makanan yang diatur oleh Tuhan. Tetapi Aspenas yang diperintahkan raja mengatakan, "Tidak, aku tidak setuju. Bagaimana kalau kalian nanti kurus atau jatuh sakit? Raja pasti memarahi saya." "Maaf Tuan, kami tidak makan makanan raja. Kami hanya makan makanan yang diatur oleh Tuhan, yaitu sayur dan air putih," kata Daniel. Dan adik-adik, setelah raja memanggil mereka, ternyata raja mendapati bahwa mereka lebih cerdas dari semua orang yang pandai di negeri itu. Karena itu, mereka terpilih menjadi pegawai istana. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi yang sangat menakutkan. Tetapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi itu. Raja menjadi marah sekali. Daniel dan teman-temannya berdoa. Tuhan mengungkapkan mimpi dan juga artinya pada Daniel. Daniel menyampaikannya pada raja. Raja sangat senang. Dan setelah kejadian ini, raja menghormati Tuhan yang disembah oleh Daniel. Lalu adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat besar sebagai lambang dewanya. Setiap orang harus sujud dan menyembah dewa ini. Siapa saja yang tidak menurut akan dilempar ke perapian, perintah raja. Semua orang menurut, kecuali 3 teman Daniel. Mereka tidak mau menyembah yang lain selain Tuhan. Karena melanggar, mereka pun dibawa menghadap raja. Adik-adik tahu, raja marah sekali. Perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Kaki dan tangan ketiga teman Daniel itu diikat. Lalu mereka dilemparkan ke dalam perapian itu. Apa yang terjadi adik-adik? Dia melihat bukan 3 orang loh, tetapi ada 4 yang sedang berjalan-jalan dengan tenang di tengah nyala api yang panas itu. Api tidak membakar mereka adik-adik. Tuhan menyatakan keajaibannya. Tuhan senang karena mereka setia hanya menyembah Tuhan saja. Setelah Raja Nebukadnezar meninggal, ia digantikan oleh anaknya, Raja Belsazar.
Hari itu raja mengadakan pesta besar dengan minum anggur dari cawan-cawan yang dirampas dari bait Tuhan. Mereka minum sambil memuji dewa-dewa mereka. Wah, adik-adik, ada tangan melayang dan menulis sendiri di dinding. Raja sangat takut dan menjadi pucat pasi. Dengan berteriak ia meminta supaya para ahli nujum, ahli jampi, dan ahli perbintangan dipanggil. Kemudian raja berkata, siapa yang bisa mengartikan tulisan itu akan dibuat menjadi kaya dan berkuasa. Lalu Daniel pun dipanggil untuk memberitahu arti tulisan itu. Adik-adik tahu apa artinya? Tuhan mengatakan bahwa tidak lama lagi kerajaan akan berakhir karena raja telah menghina Tuhan. Raja memuja dewa-dewa dengan minum anggur dari cawan-cawan milik bait Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata banyak yang tidak suka dan iri hati kepadanya. Mereka membuat rencana jahat untuk menyingkirkan dia. Mereka bilang kepada raja, "Raja, barang siapa menyampaikan permohonan selain kepada raja, dia akan dimasukkan ke dalam kandang." Kandang apa? Kandang hewan yang mempunyai cakar yang tajam, yang mempunyai surai. Makanannya daging, yang suaranya haum. Haum. Hewan apa ya? Haum. Ya, singa. Takutkah Daniel adik-adik? Yuk, kita terus ikutin ceritanya. Raja telah menandatangani undang-undang tadi. Kalian tahu? Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan musuh-musuh Daniel tadi melaporkan kepada raja perihal Daniel yang berdoa. Akhirnya, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang penuh dengan singa-singa yang kelaparan. Apakah Daniel menjadi mangsa singa-singa lapar itu ya? Lalu adik-adik, keesokan pagi sebelum matahari terbit, raja cepat-cepat ke pintu gua. Dia memanggil nama, "Daniel, Daniel." Dia memanggil dengan sedih hati. "Daniel, Daniel, apakah Tuhanmu sanggup menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Apakah Daniel masih hidup adik-adik? Benar Baginda, singa-singa ini sama sekali tidak menyakiti saya. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut mereka. Raja sangat senang sekali. Kemudian menyuruh semua orang yang telah menuduh Daniel dilemparkan ke dalam lubang singa itu. Daniel keluar dari gua singa dalam keadaan utuh karena dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dapat kita lihat dari cerita Daniel tadi adik-adik? Ya, walaupun Daniel difitnah dan dilemparkan ke dalam gua singa yang menyeramkan, tapi dia tidak takut dan gentar. Karena Daniel tahu Bapa di surga selalu bersama dia. Kita pun mesti demikian adik-adik. Walau banyak teman kita yang jahat, yang menjelek-jelekkan kita, tapi percayalah Bapa kita akan menolong dari si jahat. Asal kita harus tetap percaya, setia, dan berdoa untuk setiap keadaan yang kita alami. Untuk mengakhiri cerita sekolah minggu kita ini, mari adik-adik jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa Allah kita hebat. Allah yang mampu melakukan segala perkara. Nah, adik-adik yang terkasih, dari pengalaman Daniel tadi,
Apa yang dapat kita pelajari? Ketika kita memuji Tuhan dengan setia kepadanya, banyak orang yang tidak suka. Tetapi kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan. Kita mau sama seperti Daniel. Ketika ada masalah, ketika kita sedang susah, ataupun dalam keadaan apapun, harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.